Jadi ini bukan main-main. Dan ya, yang pasti ini lawan beratnya Pak Prabowo. Apakah isu ijazah palsu ini ada orang di belakangnya? Oke. Ya, Tiva, Roy Suryo, Rismond dan lain-lain itu apakah ada di belakangnya? Itu ya, yang backup atau menggelontorkan uang. Oke ya, ikuti saya. Jadi saya mau cerita gini. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa isu ijazah palsu ya adalah isu politik, bukan saintifik, bukan ilmiah, ya tidak. Ini politik. Nah, di dalam politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ingat itu, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Selalu ada desain. Jadi kalau ada pertanyaan, ini ada yang mainkan, ya Roy Suryo, Tiva dan lain-lain itu hanyalah pion-pion yang didorong gitu ya. Betul jawabannya, gitu ya. Bahkan dari hasil diskusi dengan banyak pihak ya, saya berpendapat begini. Jadi ini kan masalah Pak Jokowi ini adalah isu antara, ya. Jadi dia sebagai antara untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya. Misalnya kegaduhan, gitu ya. Karena kenapa harus dipakai dengan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memang orang yang selama ini memang secara viralitas dia mempunyai itu. Nah, ketika lawan-lawannya ingin membuat gaduh Indonesia, maka melalui Pak Jokowi lah, ya, ini bisa berjilid-jilid, bisa meledak, bisa viral. Bayangin loh, kita sudah hampir 3 bulan loh tanpa sadar viral tentang ijazah palsu ini di semua medsos. Tumbuh tokoh yang ngomong lagi, Hercules nongol, kemudian anti Hercules, kemudian itu semua desain untuk kegaduhan. Lalu kegaduhan itu untuk apa? Kegaduhan itu ya ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana mendegradasi Gibran. Ya, kedua adalah bagaimana menutupi isu-isu yang sebenarnya harusnya dia viral, seperti kasus-kasus korupsi yang besar-besar, mafia-mafia yang selama ini tambang, minyak, ya, komoditi dan lain-lain tertutup semua. Gitu ya. Nah, siapa orangnya di belakang mereka ini? Gitu. Nah, yang ketiga nih saya jawab. Tentu orang yang melakukan seperti hal ini, ya, melakukan sebuah viralitas dengan berjilid-jilid, itu menggunakan uang yang sangat banyak, membayar semua media, membayar semua buzzer, membayar semua influencer untuk membicarakan hal ini, gitu ya. Jadi ini bukan main-main. Dan ya, yang pasti ini lawan beratnya Pak Prabowo. Oke guys, jadi menurutnya tadi isu ijazah palsu itu ternyata dimainkan oleh para lawan berat Pak Prabowo guys. Dan Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond, dan Riza Fatilah, mereka itu hanya pion-pion yang dimainkan untuk membuat negara ini gaduh. Selain itu mungkin juga lawan-lawan politik dari Pak Jokowi yang takut karena dianggap Pak Jokowi masih memiliki power guys. Bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana idenya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Profesor Edi Sujana, mentor kami, pembina kami luar biasa. Terima kasih banget. Kemudian ada Ustaz Gunawan, paling kecil dari. Jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat berniat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut kejujuran kebenaran. Nah, demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu
membuktikan ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejumlah uang. Iya. Dan angkanya iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah demi untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi Kak, kira-kira kamu mau ke Megawati ini? Besok pagi Bang, kita langsung. Serius ya? Serius Bang. Kita gaskan besok, kami langsung ke DPP, PDIP di Jalan Diponegoro. Kami ke MPRI, mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau meliput silakan ya. Iya. Karena ini penting banget bahwa Yang belum tahu kasih tahu. Kalau pas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi kita. anak itu tenang. Kalau itu malu, kau akan cari. Jadi pada intinya dari video tadi, saya membara 16 miliar itu untuk siapa saja yang dapat membuktikan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Monitor Indonesia.com, anggota Komisi DPR RI Didi Sitorus menyatakan hoax. Bahkan dia yakin 1.000.000% itu adalah fitnah, guys. Sehingga PDIP meminta Egy Sujana untuk mengklarifikasi soal sayembara 16 miliar itu, guys. Sore Mas. Kedatangannya hari ini Mas dalam rangka apa? Ya, saya tadi berangkat dari Jakarta. Setelah pengumuman dari Bareskrim itu, saya datang ke sini sengaja untuk terutama yang berkaitan dengan saya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena telah memposting ijazah beliau tanpa izin. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Untuk kemudian nanti ya kita tinggal tunggu proses hukum yang akan sedang berjalan akan seperti apa. Semua di luar daripada kapasitas saya untuk menjawab itu ya. Berarti memang tidak ada arahan dari Bapak atau Mas Kaisang untuk mengupload foto ijazah itu? Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Melihat tadi Bareskrim menyatakan bahwa itu ijazah aslinya Bapak, seperti apa Mas kalau dengan... Ya tentu saya bersyukur lah ya kan, karena di pengumuman itu juga mengartikan bahwa saya juga tidak menyebarkan hoax kan jadinya. Itu aja sih. Kalau mendapatkan pelaporannya sampai hari ini kan saya juga belum tahu perkembangan, tetapi yang pasti gugur itu adalah yang berkaitan dengan yang ada di Mabes sama Bareskrim kan. Nah kalau yang di Polda Metro Jaya saya tidak bisa komentar, saya pun kalau diundang pasti saya akan hadir. Kenapa yang di Bareskrim itu? Karena kan saya dilaporkan di Bareskrim. Setelah dinyatakan asli ya tentu kan gugur. Saya juga tidak akan menuntut balik. gitu. Kalau mendapatkan foto ijazah Pak Jokowi itu dulu gimana Mas? Nah, saya sudah sampaikan itu kemarin. Nantilah itu ya. Dari teman ya Mas? Ya kan dari teman. Yang jelas bukan dari UGM, bukan dari Pak Jokowi, bukan dari Mas Kaisang. Itu dari teman. Dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Temannya itu satu angkatan sama Bapak atau? Bukan. Kebetulan aja dapatnya begitu. Karena itu kan ijazah sudah diposting lama oleh beberapa akun juga kan. Tadi ditanya sama Bapak dapat ijazah itu dari mana gitu? Bapak nggak tanya karena beliau mungkin tahu bahwa itu pernah diposting, pernah dipublikasi oleh UGM dulu kan. Bapak kan juga mungkin waktu acara pertemuan dengan teman-temannya itu kan memang yang hadir itu kan ijazah waktu itu. Selebihnya itu nggak ada yang ditanya sama Bapak. Saya hanya minta maaf aja. Ya. Oke guys, jadi pasca pengumuman Bareskrim, Dian Sandi Utama minta maaf kepada Pak Jokowi yang sudah mengunggah ijazah tanpa izin. Dia merasa bersyukur Pak Jokowi bersedia maafkan karena memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau. Selain itu Pak Jokowi pun membenarkan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi ternyata sama dengan yang diunggah atau diposting di media sosial. Dia memastikan kedatangannya ke Solo menemui Pak Jokowi bukan atas arahan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Dia menegaskan datang untuk meminta maaf saja. Ia mengatakan baru kali ini pertama bertemu dengan Pak Jokowi secara pribadi
sebelumnya bertemu Pak Jokowi saat acara resmi kepartean PSI guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.